Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Beni Saptianto. Materi hari ini kita akan membahas mengenai recount text. Apa itu recount text? Mari kita simak. What is recount text? Recount text adalah teks yang menceritakan mengenai peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Nah, untuk detail recount sendiri, recount text dapat disimpulkan yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadian itu terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan mengapa hal itu bisa sampai terjadi. Nah, yang harus kalian pahami mengenai recount text yaitu adalah unsur what, who, where, when, and why. Nah, recount text tells about events that have happened to you or other people. Di sini ada contoh singkat mengenai recount text, yaitu yang berjudulnya At the Beach. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Kalimat paragraf pertama, My friend and I went to the beach on Saturday. Dalam paragraf pertama, yaitu temanku dan saya pergi ke pantai pada hari Sabtu. Nah, dari sini kita bisa menganalisa bahwa paragraf 1 yaitu disebut orientasi, yaitu di mana menceritakan kapan dan di mana peristiwa dimulai dan siapa yang terlibat. Kita simak kapan, yaitu pada Saturday. Where, di mana dia, temanku dan saya pergi ke pantai. Nah, ini adalah unsur pertama dalam recount. Kemudian masuk ke unsur kedua yaitu event, peristiwa, yaitu menceritakan mengenai peristiwa yang urut. Order di sini yang dimaksud adalah ceritanya harus urut. Contoh, while we were at the beach, we had a cool swim. Sementara kita berada di pantai, kita berenang. After our swim, we built sand castles. Nah, setelah berenang, kita membangun istana pasir. Jadi kejadian yang pertama apa? Ini si penulisnya dan temannya berenang. Kemudian peristiwa kedua, setelah berenang, mereka bermain membuat istana pasir. Kemudian, it began to rain. Karena hujan, maka mereka atau kami mengemasi barang dan pulang. Nah, kejadian yang ketiga di sini ada ketiga kejadian. Yang pertama dia bermain di pantai, berenang. Yang kedua membangun istana pasir. Kejadian yang terakhir yaitu penulis dan temannya pulang karena hujan. Kemudian paragraf terakhir biasanya disebut ending atau reorientation, yaitu di mana menceritakan bagaimana pengalaman berakhir dan pikiranmu atau kesimpulan yang penulis rasakan mengenai perjalanannya. Contoh, we were tired. Nah, karena si penulis berpikir bahwa kita capek karena saat seharian kita berada di pantai. Jadi kita pergi to bed early. Jadi kita tidur atau beristirahat lebih awal. Di sini di paragraf terakhir mengindikasikan bahwa penulis merasa capek. Maka dia dan temannya beristirahat lebih awal. Nah, struktur ini pun juga harus urut. Tidak boleh dibolak-balik. Karena orientasi itu sama halnya disebut dengan pengenalan. Pakai unsur apa, kapan, di mana. Kemudian yang event, peristiwa itu harus terjadi secara urut.
dan runtut. Yang terakhir adalah komen dari si penulis. Nah, kita lihat jenis structure of recount text. Di sini ada contoh lagi, yaitu recount text terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama disebut orientasi, karena di sini ada unsur last year, menanyakan when. Siapa? Who? I, with my wife, and my 2 daughters. Pelakunya adalah saya, penulis, istriku, dan 2 anak perempuanku. Di sini sudah terdiri dari waktu, siapa, tokoh, kemudian where, di mana, di Bandung. Gitu. Kemudian untuk peristiwa 1, yaitu yang dilakukan oleh penulis, yaitu ada beberapa atraksi yang menarik. Pertama, dalam recount text pasti menggunakan kata first. Ada first, nanti ada second, ada then, after, finally, dan lain-lain. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, kembali ke event 1, yaitu atraksinya kita rode on horseback around the place. Kemudian we got on kora-kora, a swinging small ship. We were actually very scared. Pertama kami menaiki punggungnya kuda untuk berkeliling. Setelah itu kita naik kora-kora. Kemudian swinging small ship. We were actually very scared. Nah, di sini menunjukkan kalau kami, berarti keluarga penulis, benar-benar takut menaiki hal-hal atraksi yang dikiranya menarik. Gitu. Kemudian masuk pada event kedua, yaitu mengenai aktivitas lainnya. Setelah melakukan perjalanan, penulis dan keluarganya makan, yaitu makan makanan favoritnya. Nah, kejadiannya harus runtut. Tidak bisa kita makan siang dulu, terus kemudian baru memulai. Nah, maka sebelumnya kita harus melakukan perjalanannya dulu, kemudian kita melakukan hal yang kedua, yaitu aktivitas siang, yaitu makan siang. Kemudian masuk pada paragraf yang terakhir yang kita sebut reorientasi, reorientation. Nah, yang namanya re adalah pengulangan dari orientasi. Orientasi kan pengenalan, maka pengenalannya itu diulang. Apa yang dirasakan oleh penulis? Penulis merasa sangat bahagia karena hal tersebut itu adalah menjelaskan mengenai si penulis dan keluarganya pergi ke Bandung, memberi kita pengalaman yang sangat fantastik. Maka kesimpulan dari teks ini adalah penulis dan keluarganya merasa senang karena pergi ke Bandung dengan pengalaman-pengalaman yang dirasa belum pernah dialaminya. Nah, kita masuk pada jenis recount, types of recount. Recount sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, personal recount. Yang kedua, factual recount. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu imaginative recount. Nah, recount sendiri juga jenisnya bermacam-macam. Nah, biasanya kalau untuk anak sekolah itu yang paling sering keluar adalah personal recount sama factual. Kalau untuk imaginative jarang keluar, tapi tidak memungkinkan juga untuk keluar dalam soal-soal latihan biasanya. Apa itu? Kita akan bahas satu persatu mengenai personal recount, factual, dan imaginative. Jenis recount. Personal recount, retelling an activity that the writer has been personally involved, yaitu menceritakan kembali sebuah aktivitas bahwa penulis sudah secara personal terlibat. Biasanya contohnya adalah diari, biografi, misalkan biografi Soekarno, biografi
Jokowi dan gitu-gitu seperti itu. Diary biasanya kita membuat rangkuman sendiri. Kemudian masuk factual recount, yaitu contohnya adalah police report, news report, recording the particular of an incident. Imaginative recount, taking on an imaginary role and giving details of event, yaitu biasanya ceritanya itu sebuah karangan, seolah-olah penulis merasakannya, maka dari itu disebut imaginative recount. Kalau factual recount berarti kejadiannya fakta. Kalau personal, kejadiannya dialami secara pribadi. Itu bedanya personal, factual, sama imaginative. Nah, ini jenis contoh personal recount seperti ini. Last Friday we went the museum. Nah, kita we. Mungkin di sini yang dimaksud adalah penulis dan keluarga atau bersama temannya. Menunjukkan kalau ini adalah jenis personal recount. Kemudian factual recount sama, terdiri orientasi, event, sama reorientasi atau komentari. Contohnya seperti ini yang namanya fakta, menunjukkan ada unsur angka, umur, about 9.20 im. Ini yang faktual. Selanjutnya imaginative, hanya sebuah karangan, song to be evening star, seperti ini. Nah, dari pengertian recount sendiri adalah recount pengalaman yang dirasakan oleh penulis. Maka tujuan recount sendiri apa? Yaitu to list and describe past experiences by retelling event in order in which they happen, chronological order. Jadi harus secara kronologi, harus runtut. Kemudian recount are written to retell event. Nah, event di sini adalah past event. Namanya recount itu kejadian yang sudah lewat. With the purpose of either, ya tujuannya yaitu informing, menjelaskan atau menghibur para pendengar, para pembaca juga bisa di sini. Itu pengertiannya recount. Nah, ciri-ciri recount text apa toh? Pertama, menggunakan personal pronoun. Biasanya ada kata I, kemudian ada kata we. Yang kedua, menggunakan penghubung kronologi. Contoh, on that day, first, second, then, and, after that, before that, etc. Yang ketiga, menggunakan linking verb. Contohnya was, were. 4. Action verb. Nah, move, left, walk, meet. Yang terakhir menggunakan tentunya simple past tense, yaitu earthquake happen. Nah, kejadiannya sudah lewat. I was on the car. Kapan saya berada di mobil? Kemarin. Nah, dari unsur-unsur was sama happen ini mengindikasikan bahwa kalimat ini adalah kalimat simple past tense. Terkadang juga ada unsur past continuous atau past progressive. Seperti itu. Selesai. Demikian materi kita, yaitu mengenai recount text. Jika ada pertanyaan mengenai recount text, silahkan ditanyakan. Nanti akan saya jawab melalui komentar atau lewat Jabri langsung. Terima kasih.